Keesokan harinya, ketika Ibu Grace sedang membahas pelajaran biologi mengenai sel telur dan air mancur si Joni, trio engkrek itu malah asyik mengobrol sehingga Bu Grace marah dan melemparkan kapur di kepala Adela. Dan karena Bu Grace adalah guru yang tegas, Adela pun tidak berani melawannya. Dinda pun merasa senang karena akhirnya ada orang yang bisa membuat Adela tewalak kaya. Tak lama kemudian tiba-tiba secara mendadak Dinda melihat semua teman-temannya itu menghilang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bareng gua Bang Adu dari Movie HD pisan. BTW apa kabar kalian semua para headers dimanapun berada? Gue berharap semoga kita semua diberikan kesehatan lahir dan batin serta dimudahkan rezeki kita sekeluarga, amin. Dan terutama adalah biar kalian ada budget buat beli kuota lalu mantengin video-video menarik di sini. Oke guys, di video kali ini kita akan gas ngebahas alur cerita film yang berjudul Hantu Bangku Kosong. Nah, buat kalian yang suka sama video ini silahkan subrek aja dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video-video menarik lainnya dari HD Movie. Oke, kencangkan dulu tali kolor kalian karena iraha waktuna ayeuna. Well, kita langsung aja ke ceritanya gas gue. Bekicot mulai ngebacot. Tak lama kemudian tiba-tiba secara mendadak Dinda melihat semua teman-temannya itu menghilang. Lalu dia melihat ada seorang siswi yang sedang memegang jangka lalu menusuk dirinya. Ternyata itu hanyalah sebuah mimpi. Dinda ketiduran di kelas akibat semalam ia habis main gaple bareng Mang Ubed. Kalau kamu sakit, lebih baik kamu pulang atau ke ruang UKS saja. Malam pun meredong. Seperti awewe pada umumnya Dinda rutin skincarean sebelum tidur bak kuntilanak mikul karung bekas tepung. Tiba-tiba saja dia diganggu hantu perempuan yang ingkud-ingkudan persis seperti yang ia lihat di mimpinya. Sementara itu Adela serta kedua orang tuanya mengantarkan makanan lagi untuk Radit dan membujuknya agar mau pulang ke rumah. Akan tetapi Radit tetap menolak dan ia malah ketakutan karena melihat hantu perempuan dengan wajah yang sangat bedan di belakangnya Adela. Keesokan paginya Desti dan Nancy mengatakan jika semenjak Bu Grace datang Adela tidak seburaung dan sebaragajo dulu lagi. Dan pada saat jam istirahat Nancy pun kebelet Di sini ia mulai diganggu oleh sosok hantu dengan rarai koleas bak habis kesetrum colokan kabel antena TV. Tidak hanya Nancy, di rumahnya Adela dan Destin pun mendapatkan teror dari hantu yang sama. Keesokan harinya mereka berkumpul dan menceritakan tentang teror hantu perempuan itu. Mereka berasumsi jika hantu perempuan itu adalah si penunggu bangku kosong di sekolah mereka. Besar kemungkinan jika dia marah akibat bangkunya diduduki oleh murid lain sehingga dia meneror mereka semua. Lantas sepulangnya sekolah Adela dan kawan-kawan langsung mencoret-coret bangku kosong tersebut menggunakan kapur dan spidol. Namun seketika semua coretan kapur itu menghilang dengan sendirinya. Keesokan harinya Dinda yang akan menuju kelas tiba-tiba melihat siswi perempuan berwajah yang sangat goreng patut. Lantas dia pun mendapatkan penglihatan jika siswi itu adalah penghuni dari bangku kosong tersebut. Seketika Dinda pun pingsan. Sesaat Dinda pun tersadar lantas ia pun meminta kepada Bu Janet untuk menjelaskan apa yang terjadi di balik bangku kosong itu. Karena semenjak dia duduk di bangku itu, ia sering melihat gadis berseragam sekolah dengan wajah yang rusak bak rarai nulalajo. Bu Janet enggan untuk membicarakan lagi tentang hal tersebut. Ia bersikeras menyuruh Dinda untuk pindah dari bangku kosong itu dan ia pun akan berusaha untuk menjelaskan hal tersebut kepada Bu Grace. Ketika Ibu Grace akan memulai aktivitas belajar mengajar, Dinda pun ditanya, mengapa dia pindah ke belakang lagi? Dinda pun menjawab jika ia dilarang Ibu Janet untuk duduk di bangku kosong itu. Karena dia pun merasakan banyak sekali hal-hal ganjil yang terus mengganggunya setelah duduk di bangku kosong tersebut.
Lantas Ibu Grace pun menyuruh para siswi untuk memindahkan bangku kosong tersebut ke belakang dan bangku Dinda dimajukan ke depan. Setelah Dinda duduk, Ibu Grace pun segera memulai pelajaran. Namun tiba-tiba ia dikejutkan oleh sosok hantu penghuni bangku kosong tersebut. Seketika Bu Grace mengalami astral projection. Diamlah bodoh! Ia seolah mendengar para murid mengobrol saat belajar, namun nyatanya para murid sedang santuy dan menyimak pelajarannya. Lantas ia pun segera pergi ke toilet untuk menenangkan diri. Singkat waktu, Dinda pun bertanya kepada ibunya tentang siapakah penghuni rumah tersebut sebelumnya. Ibunya pun menjawab jika dulu rumah ini ditempati oleh Ibu Tati. Apakah Bu Tati memiliki anak? Ibunya pun menjawab jika ia pernah mendengar bahwa Bu Tati memiliki anak perempuan bernama Mila. Namun Mila dikabarkan sudah tewas gantung diri di bawah pohon dekat sekolah. Selain itu juga ibunya pun mengatakan bahwa ketika tadi di pasar ada teman Dinda yang membeli kue buatannya. Namun ia lupa siapa namanya. Lantas ia pun menitipkan sebuah surat untuk Dinda. Dan isi surat itu bertuliskan, "Tolong aku." Dan surat ini dibuat oleh Clara. Lalu ia pun mulai menyadari bahwa ada dua hantu perempuan di sekolah tersebut, yakni hantu Clara dan hantu Mila. Namun dia tidak mengerti apa maksud dari hantu itu dengan meminta pertolongan kepadanya. Malam pun, poek, Adela, Destin, dan Nancy kembali diteror oleh hantu bangku kosong tersebut. Hantu bangku kosong itu marah karena mereka bertiga telah lancang mencoret-coret bangku miliknya. Lantas pada malam itu mereka bertiga pun meninggal secara tidak wajar di rumahnya masing-masing. Nancy meninggal karena terjatuh dari tangga, lalu Destin meninggal saat akan mandi. Kemudian Adela meninggal akibat terlelap di kolam renang miliknya. Singkat waktu, Bu Janet memberitahukan kabar duka ini kepada Ibu Grace dan semua siswi di kelas 3. Lantas akibat kejadian ini, Ibu Janet semakin marah karena ia tidak ingin akreditasi sekolah tersebut menjadi buruk. Akan tetapi Bu Grace tetap bersikeras dengan pendiriannya. Bangku kosong itu harus tetap diisi. Ia menyatakan akan bertanggung jawab atas semua yang terjadi di sekolah. Alasan Ibu Grace melakukannya adalah karena ini adalah upaya meningkatkan progres tingkat kelulusan menjelang ujian akhir semester. Ia hanya ingin semua siswi lulus dengan nilai terbaik, karena jika nilai para murid jelek, bukan hanya Bu Janet yang akan malu, melainkan juga dirinya selaku guru. Malam pun meredong. Dinda kembali diteror oleh sosok hantu bangku kosong tersebut. Ia melihat penampakan di jendela rumahnya seolah sosok itu meminta bantuan padanya. Lantas ia pun segera pergi ke sekolah untuk menuntaskan semua ini. Dia segera menuju perpustakaan untuk mencari arsip milik Clara dan juga Mila. Di sisi lain Ibu Grace pun kembali diganggu oleh hantu tersebut dan soal ulangan yang dibuat oleh Bu Grace seketika terhapus dengan sendirinya. Singkat cerita, Bu Grace pun segera menuju sekolah dan langsung membakar bangku kosong itu. Lantas tanpa disengaja Dinda dan Bu Grace pun bertemu. Pagi pun caang. Berdasarkan alamat yang tercantum di arsip milik Clara, akhirnya mereka berdua pun berhasil bertemu dengan ibu kandungnya Clara. Ibu itu sebut saja Mawar. Ia menceritakan jika Clara adalah anak yang sangat pintar dan Clara memiliki cita-cita untuk menjadi seorang dokter. Hal itulah yang membuatnya rajin belajar dan mendapatkan beasiswa dari sekolah. Lantas secara tak sengaja Dinda pun melihat sebuah foto. Ibu Mawar mengatakan jika foto itu adalah fotonya Clara, Mila, dan juga Radit. Mendengar Bu Mawar menyebut nama Radit, mereka berdua pun akhirnya menuju rumah Adela untuk menemui Radit. Namun sayangnya Radit serta orang tuanya sedang tidak berada di rumah. Tak lama mereka pun mendengar suara Radit yang berteriak dari sebuah gubuk. Mereka berdua segera memasuki gubuk itu dan betapa terkejut mereka ketika melihat Radit sedang bersama mayatnya Clara yang tengah memakai gaun pengantin dan telah diawetkan dengan formalin. Apa yang kamu lakukan? Siapa kalian?
Radit yang panik pun langsung memukul kepala Ibu Grace hingga pingsan. Lalu Radit pun berniat untuk menyerang Dinda. Namun Radit mengurungkan niatnya saat melihat wajah Dinda yang mirip dengan Clara. Namun Radit marah karena Dinda tidak memakai baju pengantin. Lantas Radit pun mulai tersadar jika Dinda itu bukan Clara dan langsung mencekiknya. Seketika mayat Clara lalu bangun dan memperingatkan Radit agar tidak menyakiti Dinda. Di sisi lain, Bu Mawar yang bekerja sebagai OB di salah satu rumah sakit tiba-tiba ia melihat ada sosok Clara di hadapannya. Namun ketika ia akan mengejarnya, seketika ia lalu tertabrak oleh ambulans. Singkat waktu, Dinda yang berada di perpustakaan lalu menemukan buku harian milik Clara dan juga sebuah jangka. Lantas ia pun membaca buku harian tersebut. Buku harian tersebut menjelaskan bahwa Clara dan Mila adalah sahabat baik. Clara merasa sangat senang memiliki teman seperti Mila. Mila adalah orang yang sangat setia kawan dan memiliki solidaritas yang sangat tinggi. Hingga suatu hari, Mila dan Radit pun jadian. Ia sangat senang melihat Mila bahagia. Namun secara tak terduga Radit ternyata memiliki rasa kepada Clara. Lantas Clara pun berusaha menolak Radit secara halus karena ia tidak ingin mengkhianati Mila. Lantas Mila pun akhirnya tahu jika Radit menyukai Clara. Dan Mila menyangka jika Clara ingin merebut Radit darinya. Mila pun marah besar sampai memutuskan tali persahabatan mereka. Ketika hari-hari menjelang ujian akhir, Clara tidak pernah bisa konsentrasi untuk belajar akibat terus-menerus memikirkan masalah antara dirinya dengan Mila dan juga Radit. Mila pun akhirnya membunuh Clara menggunakan jangka di bangku depan kelas. Di malam itu, Radit yang melihat kejadian itu sangat terkejut dan sangat marah besar kepada Mila. Mila! Kau gila, Rin! Gila! Radit. Lantas Mila yang sudah gelo akibat masalah ini memilih untuk mengakhiri hidupnya dengan cara gantung diri di pohon dekat sekolah. Di sisi lain, Dinda bermimpi jika ia tengah sendirian di dalam kelas. Kemudian datang hantu Mila sambil membawa jangka yang akan segera membunuhnya. Namun hal itu digagalkan oleh arwah Radit sehingga semua insiden bangku kosong telah berakhir. Dan ternyata Radit telah meninggal dunia di rumah sakit jiwa akibat gantung diri. Di sekolah suasana pun terasa menggembirakan karena semua siswi SMU Permata Putri berhasil lulus dengan nilai yang memuaskan. Dan sungguh mengherankan, nama Clara pun tercantum di dalam daftar kelulusan dan di setiap kali ujian akhir selalu kelebihan 1 lembar jawaban. Malam pun peting. Pak Jimun yang juga seorang indigo tiba-tiba melihat sosok Adela, Destin, dan Nancy yang masih duduk di bangku belakang kelas dan belum pulang hingga tengah malam. Lalu film pun berakhir. Tomat. Oke, itulah seluruh alur cerita film dari film ini, dan dari film ini kita bisa belajar untuk tidak gegabah dalam mengambil kesimpulan sebelum ada pembuktian yang cukup kuat. Apa yang kita lihat belum tentu sesuai dengan kenyataannya. Segitu dulu video kali ini, gue Adul pamit dulu, see you next time dan salam olahragi.